Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik Mahasin, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Putu Yosi, yang kedua Citra Putri, yang ketiga Dwi Irianti, yang keempat Akmal Ari, yang kelima Asti Fatimah, dan saya sendiri Muhammad Sabik Mahasin. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi kami kemarin yang berjudul chapter 5 tentang values, alteration, and degradation of the natural. Menurut sejarah manusia terhadap biosfer, populasi biologi manusia mendasarkan kelangsungan hidupnya pada modifikasi lingkungan dibandingkan adaptasi lingkungannya. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang punah akibatnya serta gangguan besar fungsi biosfer. Fenomena modifikasi lingkungan di berbagai zaman menyebabkan dampak yang merugikan. Akibat terjadinya dari proses tersebut, perlahan menjadi semakin parah. Biosfer sendiri adalah ekosistem planet yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara dari bumi tersebut. Dampak signifikannya adalah zaman Poliotikum, penggunaan api dan kapak untuk menakuti mangsa, dan penghumbulan hutan untuk peluasan lahan. Yang kedua, zaman Neolitikum, atau manusia sudah menetap di suatu daerah dan memulai eksploitasi pertanian. Ekosistem darat tersebut dibagi atas dasar jenis vegetasi, yaitu hutan, padang rumput, gurun, dan tundra. Tipe distribusi ekosistem darat secara determinatif bergantung pada suhu rata-rata dan curah hujan rata-rata. Dan yang berikutnya, ekosistem hutan. Pembangunan hutan secara regional dalam wilayah geografis berbeda garis bentangnya seperti berikut. Hutan beriklim di belahan utara disebut juga taiga, terdiri dari pohon jenis Conifera yaitu genus Pinus, Pygea, dan Abies. Dalam zona hutan ini, seperempat biomasa dan setengah dari karbon biosfer merupakan penyimpan besar untuk kelebihan CO2 akibat aktivitas manusia. Yang kedua, hutan beriklim sedang yang umumnya tumbuh di daerah dengan minimum suhu tidak di bawah 12 derajat Celcius dan curah hujan tahunan. Pohon gugur mendominasi dan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan karakter hutan beriklim sedang. Dan yang terakhir, hutan tropis yang sering berkembang di zona ekuatorial, daerah dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Hujan tropis dicirikan oleh keanekaragaman yang luar biasa besar dari tumbuhan dan pohonan. Padang rumput adalah lingkungan tanah terbuka di mana tidak ada atau hanya sedikit perpohonan. Curah hujan rata-rata di padang rumput berkisar antara 250 sampai 600 mm, berada di antara nilai-nilai hutan dan gurun. Padang rumput yang luas terdapat di Amerika Utara, Eropa, Asia, Afrika Tengah dan Selatan, Afrika Selatan bagian selatan dan Australia, beberapa bagian stepa Rusia, dan sabana tropis dulunya hutan, tapi telah berubah karena kebakaran dan pengembalaan herbivora. Padang rumput mendukung keragaman mamalia dan burung seperti bison, kijang, kuda liar, zebra, badak, singa, dan burung unta. Vegetasi padang rumput terutama terdiri dari tanaman berumur pendek dan banyak bahan organik terus ditambahkan ke tanah. Ini menghasilkan tanah dengan kandungan humus 5-10 kali lebih banyak daripada tanah hutan, yang menguntungkan untuk pertanian.
Padang rumput juga memberi karpet pelindung bawah tanah dari tanaman yang mencegah erosi tanah akibat angin dan limpasan. Penghancuran karpet pelindung ini oleh aktivitas seperti membajak dapat menyebabkan erosi tanah yang cepat. Tundra di wilayah yang suhu rata-rata tahunannya di bawah -5 derajat Celcius, tanahnya mencair di musim panas pada kedalaman kurang dari 1 meter. Produktivitas tundra tidak terlalu rendah karena kebanyakan dari spesies telah mengembangkan adaptasi luar biasa untuk bertahan hidup dalam cuaca dingin dan mendapatkan manfaat dari suhu yang lebih tinggi dalam jangka waktu singkat. Sebagai jenis burung migran bersarang di musim panas dan memakan serangga serta invertebrata air tawar. Mereka menunjukkan pertumbuhan musiman yang luar biasa. Gurun mungkin muncul di daerah dengan curah hujan tahunan kurang dari 250 mm atau lebih. Zona kutub adalah jenis gurun di mana faktor pembatasnya bukanlah air tetapi tumbuhan dan hewan. Gurun telah mengembangkan banyak spesialisasi untuk sistem perakaran berkembang di dalam tanah sehingga penyerapan air hujan dapat maksimal dalam kondisi khusus tanah. Beberapa tanaman mengembangkan akar yang dalam mencapai permukaan air di bawah tanah. Sistem ekskresi mereka cocok untuk banyak lagi hewan dapat menggunakan air yang dihasilkan selama metabolisme sel. Baik, yang selanjutnya ada 5.2.5 hutan sebagai sumber daya manusia. Penawaran langsungnya meliputi biomasa hutan, kayu dan sederet hasil hutan lainnya yang masih tak tergantikan bahan baku penyimpanan materi genetik. Tempat perlindungan planet yang paling signifikan, penggunaan area. Penawaran tidak langsung dari hutan mungkin bahkan lebih penting untuk pria dan termasuk perlindungan bak drainase, pengaturan dan stabilisasi siklus air, stabilitas iklim global, pengaturan iklim lokal melalui peningkatan evapotranspirasi (TION), pengaturan sirkulasi nutrisi dalam ekosistem, pengaturan kualitas air dan udara atmosfer. Perusakan hutan memiliki konsekuensi lokal dan lebih umum. Yang selanjutnya ada 5.2.5.1 deforestasi. Hancurnya ekosistem hutan dengan hutan tropis sebagai ujung tombak merupakan salah satu masalah lingkungan kontemporer yang utama. Fenomena tersebut lebih akut saat ini tetapi bukan hal baru. Mengingat deforestasi dimulai pada tahun era Paleolitik dan terus berlanjut. Sepanjang sejarah manusia hutan, pembukuan lahan untuk menciptakan lahan pertanian padang rumput telah memainkan peran paling signifikan. Baik, yang selanjutnya 5.2.6 vegetasi alami di lingkungan Mediterania. 5.2.6.1 hutan. Di daerah dataran rendah dengan lebih banyak kelembapan dan suhu musim dingin yang lebih rendah, padang rumput hutan gugur campuran berkembang yang terutama mencakup berbagai spesies dari pohon eks. Mereka dibedakan menjadi konifer hutan, pinus yang sebagian besar meliputi Pinus nigra dan spesies Mara, dan menjadi hutan gugur yang mencakup pohon beech di dataran tinggi dan berbagai spesies dari pohon ek atau pohon lain di tempat yang lebih rendah selama abad yang lalu. Tutupan hutan di banyak negara Eropa telah meningkat, misalnya di Yunani. Ia menunjukkan jalur menaik pada tahun-tahun terakhir di dekade. Mengikat presentasi hutan sebelumnya telah diperkirakan sebesar 19%, terlepas dari keandalan estimasi lama yang terbatas. Komparison mengungkapkan bahwa perusakan hutan akibat kebakaran, pengembalan berlebihan, dan lain-lain. Selanjutnya 5.2.6.2 iklim dan semak.
Iklim Mediterania didirikan oleh angin musim panas, curah hujan terutama di musim dingin, dan radiasi matahari yang kuat. Vegetasi juga hangus karakterized oleh adaptasinya terhadap kekeringan musim panas, yang mungkin merupakan faktor pembatas ekosistem Mediterania, menunjukkan keanekaragaman hayati yang luas dan dibagi menjadi beberapa kategori berikut. Yang pertama, semak Sclerophyllous yang selalu hijau atau makwis, yang dapat mencapai ketinggian beberapa meter dan memanjang dari pesisir hingga ketinggian 800 meter. Mereka termasuk Kermes oaks, Lentix, Holm oaks, pohon stroberi, cara pohon, pohon zaitun liar, juniper, aras, pohon salam, sapu Spanyol, dan lain-lain. Yang kedua, semak rendah dengan dahan berduri dan daun kecil frigana yang tumbuh di daerah terkering maupun di tanah yang terdegradasi. Mereka termasuk Timi, Sege Yerusalem, mawar batu, dan lain-lain. Di antara frigana, kami menemukan banyak tanaman aromatik serta tanaman berumbi seperti asphodel. 5.3.6.3 Padang rumput pegunungan. Di daerah pegunungan di atas 2000 meter dengan suhu rata-rata antara 0 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius dan presipitasi atmosfer biasanya melebihi 2000 mm. Kami temukan ekosistem pegunungan yang juga dapat terjadi di pegunungan yang lebih rendah. Jika batas hutan surut karena berbagai alasan ke ketinggian yang lebih rendah, mereka termasuk tumbuhan kecil, lebat, dan herbal. Beberapa di antaranya berwarna cerah, bunga di musim panas. 5.2.6.4 Kebakaran hutan dan restorasi. Kebakaran hutan dan restorasi kebakaran merupakan salah satu ancaman utama bagi hutan dan setiap tahun menyebabkan bencana besar ke seluruh planet. Namun, itu harus diambil di bawah pertimbangan bawah hutan sebagai ekosistem, terutama Mediterania iklim, berada dalam keseimbangan dinamis dengan api yang merupakan keseimbangan alami faktor yang memerlukan adaptasi yang sesuai. Ekosistem juga memiliki mekanisme restorasi yang luar biasa setelah kebakaran. Jadi, jika alami regenerasi tidak terhambat oleh tangan campur manusia, pemulihan vegetasi hutan akan berdampak besar. Selanjutnya ada erosi dan penggurunan. Hal ini terjadi karena sumber Sungai Nil sebagian besar berada di wilayah yang tidak dapat diakses dan belum mendapat intervensi manusia yang kuat hingga saat ini. Dalam hal ini, tidak hanya penggembalaan yang berlebihan, namun penggembalaan yang terbatas pun dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk. Selanjutnya, transformasi menjadi laterit. Laterit terdapat di seluruh wilayah tropis dan dicirikan oleh kandungan besi dan aluminium yang tinggi, sejumlah kecil silikon, dan reaksi asam. Banyak jenis batuan yang dapat diubah menjadi laterit setelah terurai akibat pengaruh pencucian terus-menerus oleh hujan yang dikombinasikan dengan suhu tinggi akibat radiasi matahari yang intens. Hutan tropis juga dapat tumbuh di tanah yang tidak subur, di mana pertumbuhan kehidupan yang disebabkan oleh daur ulang garam-garam nutrisi yang cepat dan hampir sempurna, berkat suhu yang tinggi serta banyaknya cahaya dan air. Berikutnya yaitu salinasi tanah. Selain erosi, pengolahan tanah dengan struktur gembur dapat menyebabkan perubahan kimia yang tidak dapat diperbaiki, sehingga menjadikannya tidak cocok untuk dieksploitasi dan bahkan menghambat pemulihan vegetasi awal. Dalam beberapa kasus irigasi dengan mencuci tanah, menyebabkan perubahan struktur yang tidak dapat diubah lagi, sehingga menjadikannya masalah menjadi lebih serius. Ekosistem pertanian. Beberapa budidaya pertanian ekstensif membentuk ekosistem yang cukup mempertahankan kealamian. Kebun zaitun, kebun anggur, pertanian biji-bijian, dan lain-lain adalah contohnya. Ketika aliran masuk bahan kimia, terutama pestisida, tidak digunakan dalam jumlah besar. Dalam kasus seperti itu, populasi alami yang sangat besar dan beragam dari flora dan fauna, misal burung hidup di lingkungan antropogenik, ini digunakan untuk mencari makan, bersarang, berkembang biak, dan lain-lain.
Banyak bentangan tanah yang luas untuk pemanfaatan kegiatan peternakan sebagai padang rumput merupakan ekosistem alami. Seperti halnya banyak hutan yang sedang dieksploitasi. Perbedaan antara alami dan lingkungan antropogenik di kawasan pertanian seringkali tidak jelas. 2.7.5 Menanam pagar tanaman di area pertanian. Kehadiran pepohonan, semak-semak, dan berbagai tanaman kecil, gugusan kecil hutan atau semak belukar di antara ladang tidak hanya menciptakan gambaran lanskap perdesaan yang lebih menyenangkan, tetapi juga mendukung keanekaragaman spesies flora dan fauna yang terbukti bermanfaat bagi pertanian. Antara lain banyak burung dan berbagai spesies lainnya yang mengendalikan beberapa populasi serangga dan parasit yang mengganggu budidaya, bersarang dan mencari perlindungan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengaruh sejarah manusia terhadap biosfer populasi manusia telah membawa perubahan signifikan pada lanskap alam melalui aktivitasnya. Mereka telah menyebabkan kepunahan banyak spesies, tumbuhan dan hewan yang punah akibatnya, serta gangguan besar fungsi biosfer. Hutan sebagai sumber daya alam hutan merupakan ekosistem yang kompleks dan kaya serta bernilai terbarukan sumber daya alam, vegetasi alam di lingkungan Mediterania atau hutan. Di daerah dataran rendah, dengan lebih banyak kelembapan dan suhu musim dingin yang lebih rendah, padang rumput hutan gugur campuran berkembang yang terutama mencakup berbagai spesies dari pohon eka. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.